Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis laba kotor. Perkenalkan, nama saya Nagung Sagung Ayudi Pratiwi, NPM 027. Nama saya Niluh Putu Eka Juliasari, NPM 032. Nama saya Nagung Sri Dewanti, NPM 077. Saya Putu Sintiarina Putri, NPM 081. Nama saya Komang Deasi Aneda, NPM 102. Saya Logode Sita Sriwidani Wirata, NPM 155. Perkenalkan, nama saya Ibnu Febri Mas Prayoga, NPM 238. Nama saya Nikomang Aryani, NPM 257. Dan saya Nikadek Sriwidya Santi, NPM 322. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis laba kotor. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba yang ditentukan melalui target yang sudah harus dicapai. Secara umum, pengertian analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan oleh pemilik dan manajemen. Laba juga akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan atas jasa yang diperolehnya. Laba juga akan digunakan untuk penambahan modal dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan perluasan ke berbagai wilayah. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mencapai target yang diperoleh, maka akan berdampak bagi perusahaan tersebut. Perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau mengurangi jumlah pegawai. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus bekerja keras untuk memperoleh dan meningkatkan laba yang sudah ditargetkan sebelumnya. Laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu laba kotor dan laba bersih. Laba kotor atau gross profit artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan pertama sekali diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua ada laba bersih atau net profit, artinya laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan dalam satu periode tertentu, termasuk pajak. Penyebab besar kecilnya laba kotor harus dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis tersebut yang kita kenal sebagai analisis laba kotor. Data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis laba kotor yaitu ada 3. Yang pertama, target telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah jumlah angka atau persentase laba yang telah ditetapkan manajemen sebelumnya. Target ini ditentukan sebelum perusahaan menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, pencapaian hasil laba pada periode tersebut. Pencapaian hasil laba pada periode tersebut artinya laba aktual yang diperoleh pada perusahaan ini. Dengan demikian, laba periode ini diketahui apakah sama dengan angka yang telah ditargetkan sebelumnya. Yang ketiga, laba pada beberapa periode sebelumnya. Laba pada beberapa periode sebelumnya merupakan perolehan laba beberapa periode yang lalu, lebih dari satu periode ke belakang. Data laba pada beberapa periode sebelumnya sebaiknya diambil lebih dari 3 tahun. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Dalam praktiknya, perolehan laba suatu perusahaan tiap periode tidak sama atau berbeda-beda. Artinya, laba yang diperoleh dari periode ke periode selalu berubah-ubah. Perbedaan ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam perusahaan maupun dari kondisi luar perusahaan. Untuk melihat perubahan laba suatu perusahaan, perlu dilakukan dengan membandingkan beberapa data dari masa lampau, kemudian bandingkan dengan target yang ditetapkan. Perubahan laba kotor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor penjualan, dan yang kedua, faktor harga pokok penjualan. 1. Penjualan. Penjualan adalah jumlah omset barang atau jasa yang dijual baik dalam unit ataupun rupiah. Besar kecilnya penjualan ini sangat penting bagi perusahaan sebagai data awal dalam melakukan analisis.
Penjualan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor harga jual adalah harga persatuan atau unit atau per kilogram atau lainnya produk yang dijual di pasaran. Yang kedua, faktor jumlah barang yang dijual adalah banyaknya kuantitas atau jumlah barang yang dijual dalam suatu periode. Yang kedua, harga pokok penjualan adalah harga barang atau jasa sebagai bahan baku barang atau jasa untuk menjadi barang, dengan ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan harga pokok penjualan tersebut. Harga pokok penjualan ini penting sebagai dasar untuk menentukan harga jual kepada konsumen. Harga pokok penjualan dipengaruhi oleh yang pertama, harga pokok rata-rata. Apabila harga pokok rata-rata naik, laba kotor dapat turun, demikian pula sebaliknya. Yang kedua, jumlah barang yang dijual. Jika jumlah penjualan meningkat, mampu meningkatkan laba kotor. Sebaliknya, apabila jumlah penjualan turun, laba kotor pun akan turun. Dapat disimpulkan bahwa perubahan laba kotor disebabkan oleh 3 faktor berikut ini, yaitu yang pertama, perubahannya harga jual. Perubahannya harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya. Misalnya, harga jual yang ditetapkan sebelumnya Rp100 per unit dinaikkan menjadi 110 per unit, atau sebaliknya karena berbagai sebab harga jual justru diturunkan. Faktor yang kedua yaitu berubahnya jumlah kuantitas atau volume barang yang dijual. Perubahan jumlah barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelum. Misalnya, jumlah yang ditargetkan terjual 1000 unit, namun hanya terjual 900 unit. Sebaliknya, naik menjadi 1100 unit, jelas akan mengakibatkan perubahan perolehan dari nilai jual. Faktor yang ketiga yaitu berubahnya harga pokok penjualan. Perubahan ini mungkin disebabkan karena adanya kenaikan harga pokok penjualan dari sumber utamanya. Misalnya, kenaikan atau penurunan harga bahan baku atau akibat kenaikan dari biaya-biaya yang dibebankan dari sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat analisis laba kotor. Analisis laba kotor merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan masa sekarang dan masa yang akan datang. Analisis laba kotor memberikan manfaat yang cukup banyak bagi pihak manajemen. Manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba kotor yaitu yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual. Yang keenam, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik turunnya harga pokok. Yang ketujuh, sebagai salah satu alat ukur untuk kinerja manajemen dalam suatu periode. Yang kedelapan, untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapai laba kotor sebelumnya, dan lain sebagainya. Penjelasan dari masing-masing manfaat analisis laba kotor. Yang pertama, dengan diketahuinya penyebab naik turunnya harga, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan target harga jual yang lebih realistis. Yang kedua, kenaikan harga jual perlu dicermati penyebabnya, sebab naiknya harga jual ini sangat mempengaruhi perolehan laba kotor perusahaan. Yang ketiga, di samping kenaikan harga jual, laba kotor juga dipengaruhi oleh penurunan harga pokok penjualan. Penyebab penurunannya, harga jual tidak jauh berbeda dengan kenaikan harga pokok penjualan. Yang keempat, dengan diketahuinya penyebab naiknya harga pokok penjualan, perusahaan pada akhirnya mampu menyesuaikan dengan harga jual dan biaya-biaya lainnya. Yang kelima, analisis laba kotor juga memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik harga jual. Yang keenam, analisis laba kotor juga memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat turunnya harga pokok penjualan. Yang ketujuh,
Analisis laba kotor ini pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Dan yang ke-8, ada analisis laba kotor digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. D. Perencanaan laba kotor, yaitu membuat rencana laba suatu perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan suatu usaha sebelum suatu kegiatan dijalankan. Dalam membuat rencana laba, perlu terlebih dahulu ditentukan atau dianggarkan target laba yang ingin dicapai, baru kemudian dijalankan dan disusun dengan harga jual yang harus dipasang. Dalam menyusun anggaran laba kotor harus dipertimbangkan juga ketersediaan harga pokok penjualan dan prediksi kenaikan harga pokok penjualan dari tahun ke tahun sebelumnya. Ketersediaan bahan baku penting mengingat apabila terjadinya kelangkaan atau keterlambatan akan berakibat kepada harga jual dan jumlah barang yang dijual. Demikian pula dengan kenaikan harga pokok penjualan. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan laba kotor, yang pertama, volume penjualan tahun sebelumnya, yang kedua, harga jual periode sebelumnya, yang ketiga, kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun, yang keempat, kondisi persaingan baik lokal maupun internasional, yang kelima, kecenderungan inflasi secara umum, yang keenam, kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat. Yang ketujuh, kecenderungan perubahan selera masyarakat. Yang kedelapan, budget promosi yang harus dianggarkan. Dan yang kesembilan, pertimbangan lainnya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.